untuk 104 PKI di tanggal 23 Mei 2024 ini jangan dianggap tidak ada persoalan, jangan dianggap senang-senang saja. Kata kuncinya PKI itu bukan satu-satunya masalah dan jangan bilang PKI itu bukan masalah. Ciri terkuat adalah seluruh aparat resmi tidak ada yang berani lagi menyebutkan kata-kata PKI. Untuk closingnya, apakah Prabowo akan menjadi presiden yang anti PKI? Silakan Bu Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kameramen, ada apa gerangan negeri, zaman, dan berita aktual hari ini? Silakan. Ya, Bu Alfian, pada 2021, Bung Alfian pernah membuat video tentang HUT PKI atau catatan HUT PKI ke-101. Itu tepatnya 2 tahun yang lalu. Nah, berarti kan kalau di 2024 ini sudah 104 tahun. Nah, ini kejeda nih, 102 dan 103. Apakah karena Bung Kameramen yang nggak ngingetin atau sama-sama lupa? Nah, Bung Alfian, untuk laporan atau catatan apa Bung Alfian yang perlu kita waspadai di 2024 ini Bung Alfian? Karena memang kalau kita melihat secara konstitusi, PKI secara partai dan komunis secara ideologi, kayaknya mereka udah menang banyak nih Bung Alfian. Banyak kebijakan-kebijakan yang sudah memberikan angin segar. Paling dekat adalah BPJS. Bagaimana catatan awalnya Bung Alfian? Silakan. Ya, yang jelas buat para pemirsa, saya mengawali dulu dengan pandangan awal bahwa ada upaya untuk menganggap gerakan komunisme yang dimotori oleh PKI itu dianggap sudah tidak muncul dalam bentuk wajah asli PKI. Saya ingin katakan, PKI itu muncul dari 3 pintu. Pintu nostalgia, pintu akademis, dan pintu struktur gerakan PKI asli. Nah, PKI asli ini terkonfirmasi dengan Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Mestinya secara perundang-undangan menurut pasal 27 ayat tahun 1998 ya, Undang-Undang nomor 27 pasal 107 ayat A sampai E tahun 1999, harusnya dia dicari, tangkap. Bukan saya yang ditangkap, malah Alfian Tanjung yang ngunjukin. Dia ketua dan wakil ketua. Nah, jadi artinya kembali kepada 104 ini kan adalah sebuah produk kerja perjuangan politik kaum PKI yang diawali dengan kedatangan Sneflet pada tahun 1914. Maka dia datang, kemudian dia punya kader-kader yang masih bocil-bocil. Yeah. Model-model siapa Alimin, Darusman, Maruto, itu anak-anak umur 16 tahun, Bung Kameramen. Dididiklah mereka, kemudian mereka menggerakkan yang namanya ISDV. ISDV pada Kongres yang ke-7, nah, mereka membentuk yang namanya Persatuan Partai Komunis Hindia Belanda yang include menjadi hari lahir PKI tanggal 23 Mei 1920. Yeah. Nah, persoalannya kan adalah ketika mereka terus membangun kekuatan yang muncul lewat berbagai pintu. Nah, tahun 1998 ketika Pak Harto mundur, itu adalah pintu gerbangnya runtuh. Saya ingin katakan, saya sering menyebut ini sebagai Orde Lama Jilid 2. Nah, dengan apa? Dengan melihat kemunculan PKI dengan menggunakan formula kuda Troya. Mereka masuk lewat semua gerbang, mereka nyebar dengan semua partai. Di samping mereka buat PRD, buat Papernas. Ya, kemarin partai apa lagi yang Agus Jabo itu? Partai Prima. Partai Prima. Ya, itu berterang itu orangnya. Sekarang lihat di mana adanya Budiman Sujatmiko hari ini, di mana Rieke Diah Pitaloka. Mereka itu memang orang yang jelas. Budiman Sujatmiko lah, dia inisiator dan sekarang dia ada di mana, bahkan merasa pede banget dia akan menjadi menteri. Saya pikir kalau sampai Budiman Sujatmiko jadi menteri, ya berarti Anda sudah melihat itu adalah titisan dan tetesan terah dari Palu Arit PKI yang memang muncul, karena dia memang sudah mempersiapkan diri selama dia kemarin beberapa berarti, kali jadi anggota. Kalau Budiman Sujatmiko jadi menteri, berarti Fadlizon nggak ngaruh di Gerindra. Iya, betul Bung Kameramen.
Fadlizon itu kan termasuk profesor, doktor, pakar anti PKI. Ya, jadi tinggal Fadlizon harus cerita kenapa bisa begini. Betul Bung Kameramen, sangat betul. Apalagi sekarang ada hadiah yang diberikan kepada bunga merah, ya kan? Jadi stafsus kepresidenan. Ini kan sebetulnya kalau Quran bilang wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi kata kuncinya adalah gerakan Palu Arit, gerakan Salib, gerakan Bintang David. Mereka bersatu. Kita bisa pelajari bagaimana pendidikan mereka berangkat sampai 13 angkatan. Menurut saya udahlah. Mendingan ngaku aja kalau memang mau bangun PKI. Jadi kita enak perangnya. Ya Anda nggak pernah ngaku tapi diam-diam terus kayak ontak ngumpet. Ontak ngumpet tau nggak Bung Kameramen? Palanya diumpet-umpetin tapi punduknya kelihatan. Iya. Nah sayangnya yang bisa baca gitu nggak terlalu banyak. Mungkin Profesor Bahaudin dari UI, Profesor Amrin Kasdi. Ya saya walaupun masih kalangan yang lebih muda, insya Allah saya bisa lebih detail menerangkan indikasi sistematika gerakan PKI. Jadi untuk 104 PKI di tanggal 23 Mei 2024 ini jangan dianggap tidak ada persoalan. Jangan dianggap senang-senang saja. Kata kuncinya PKI itu bukan satu-satunya masalah. Dan jangan bilang PKI itu bukan masalah. Ciri terkuat adalah seluruh aparat resmi tidak ada yang berani lagi menyebutkan kata-kata PKI. Mereka hanya sebut 3 huruf coba. Enggak malu kita mendengarnya. Partai yang pernah menimbulkan korban, membunuh jenderal, membunuh perwira tinggi, membakar pesantren. Mereka melakukan gerakan-gerakan yang berujung pembubaran Masyumi, pembubaran GPII, dan membubarkan HMI tapi tidak berhasil. Nah sekarang masih ada yang bilang PKI tidak bangkit. Justru PKI-nya sekarang sudah berada di semua lini. Mereka tidak lagi menggunakan kata PKI, tapi haluan komunisme PKI-nya ada secara kelembagaan, ada, dan mereka terlibat secara trias politika. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, kalau kita menyimak artikel yang dirilis oleh Kompas yang mengutip tulisan Suseno Frank Magnis 2013 tentang pemikiran Karl Marx, ada beberapa poin ciri-ciri sistem komunis, Bung Alfian. Nah, tadi Bung Alfian kesebut kuda Troya. Menurut saya sudah banyak isi kuda yang berjatuhan yang sudah menjadi kebijakan nih Bung Alfian. Makanya mungkin Bung Alfian perlu juga memberikan arahan nih. Contohnya ada satu poin ciri sistem komunis adalah menganut sistem politik satu partai, yaitu partai komunis, sehingga tidak mengenal adanya partai oposisi. Nah kita lihat nih kan dari Jokowi awal ini sampai 2024 ini kan sangat benci nih Bung Alfian dengan oposisi. Nah kemudian kan Prabowo ini kayaknya pengen membikin 0 oposisi kalau kita lihat. Nah ini kan tanda-tanda nih Bung Alfian nih salah satunya. Kemudian agama dianggap sebagai candu. Jadi sekarang Bung Alfian, kalau kita berkomentar di sosial media, kita membahas agama, kita yang diserang Bung Alfian. Mungkin yang Bung Alfian sampaikan tadi memang kata PKI itu, ya menurut saya ciri paling jelas PKI bangkit ya aparat hijau dan coklat itu sudah tidak berani lagi menyebut kata PKI. Nah mungkin Bung Alfian, di catatan HUT PKI yang ke-104 ini, apa yang ingin Bung Alfian pesankan lah ya kepada masyarakat? Oke lah, PKI-nya kita simpan. Dalam artian ini adalah hal buruk, hal jahat dan keji dan bengis yang jangan sampai terulang. Dan yang pasti mereka kan akan membuat itu lagi ketika mereka kuat. Nah hal-hal apa Bung Alfian yang perlu mungkin kita waspadai? Karena kan Prabowo sendiri kita lihat bapaknya kan sosialis. Kalau kita baca literasi tentang komunisme, ya komunis dengan sosialis bisa dibilang akrab Bung Alfian. Benih komunisnya, benihnya komunis lah kira-kira gitu. Jadi mungkin apa ini Bung Alfian? Hal-hal yang sejatinya itu udah kejadian hari ini, tapi kita tuh dipaksa bukan sistem komunis, bukan itu demokratis, bukan. Kira-kira gitu loh Bung Alfian. Jadi kayak halus banget Bung Alfian. Ya, saya mulai ya. Yang pertama koalisi besar. Koalisi besar ini kan adalah semacam konglomerasi partai yang intinya besar tapi satu. Nah, bisa jadi satu. Jadi sebenarnya ini juga udah masuk arah seperti itu tuh satu poin. Yang kedua mungkin saya tarik sebentar ya, pertemuan tanggal 2 dan 3 bulan November 2021 itu
ada pertemuan antara PKI dan LKI di Bogor, itu sebuah yayasan di Bogor, Jawa Barat. Nah, apa itu PKI? Dia sebuah kelembagaan yang sudah kita bahas tadi. Apa itu LKI? Ini menarik. LKI ini Liga Komunis Indonesia. Dia merupakan satu komunitas yang berisi orang-orang komunis golongan FGH. Nah, artinya mereka adalah orang-orang yang sedang aktif sebagai birokrat, sedang aktif sebagai aparat, sedang aktif sebagai teknokrat. Artinya perlu diketahui, dan ini bukan bisa-bisaan si Alfian Tanjung, bukan, memang iya. Nah, terus kalau kita tengok bagaimana sikap Prabowo 2014-2019 berbeda dengan yang 2024. Dulu dia begitu gagah perkasa berteriak untuk menegakkan keadilan. Dan dia begitu tegas memberikan pandangan-pandangan yang humanistik. Kalau sekarang, belum dia udah ngancem kan. Siapa yang mengganggu-ganggu saya? Itu udah ancaman kalau dalam ilmu komunikasi politik. Ya, artinya dia sudah menumbuhkan satu benih-benih otoriter. Benih-benih junta militer. Jadi ini terus terang. Ini harus ditanyakan kepada ulama-ulama yang bersama dengan beliau. Karena ada beberapa teman-teman saya yang dari Jawa Timur segala macam. Anda harus ingatkan. Prabowo harus ingat dengan Sabta Marga. Harus ingat dengan Sumpah Prajurit. Harus ingat bahwa TNI itu adalah bagian dari rakyat. TNI itu. Nah, persoalan sekarang, dia itu kan sebetulnya adalah dalam posisi umur memang lebih tua dari Jokowi. Tapi kan dari segi posisional kepresidenan dia ada juniornya Jokowi. Karena sesungguhnya dalam beberapa penelusuran saya, mereka memang akan mengunci habis di pemilu 2034. Jadi kalau mau bertarung perang-perangan, memang adalah di saat sekarang kita mempertegas ini sebagai bentuk diagnosis yang komprehensif. 2029 pemilunya harus dengan kekuatan yang tidak boleh mau dicurangi dari awal. Petugas KPPS, PPK, KPU, KPUD, KPU Pusat, itu harus dalam posisi-posisi yang memang dipertaruhkan dengan darah dan air mata. Saya ingin katakan sebagai penutup bahwa apa yang sedang kita bahas soal refleksi ulang tahun HUT PKI yang ke-104, ingin mengatakan bahwa PKI sekarang sudah berkuasa, dia tinggal nunggu mengumumkan adanya HIP atau BPIP yang mendapatkan sebuah legasi atau legalitas secara keputusan ketok palu. Nah, kelihatannya kita nanti akan terlengah-lengah. Kita udah betul kata Bung Kameramen. BPJS kita itu udah persis dengan pola negara sama rata sama rasa. Itu pola komunis, ya, sama dengan negeri yang dikuasai oleh aparat tertentu. Silakan diperiksa sejarahnya. Di negara mana ketika ada aparatur itu sampai bisa mengunci tentara. Itu yang seperti diomongkan oleh Mao Zedong. Ya kan, Mao Zedong kan sempat dapat keluhan tanggal 4 Agustus 1964 ya. Ya, atau sekitar 19, pokoknya dekat-dekat musim-musim pemberontakan G13 PKI, itu DNID ngeluh bahwa kami ini berhadapan dengan tentara yang sangat anti komunis. Nah, jadi dulu memang yang namanya tentara nggak ada cerita mendukung komunis. Tetapi tetangga tentara dengan kostum dengan warna lain itu, ketika itu dominan, maka negara itu diduga adalah negara yang berhaluan komunis. Ya, lihat saja polisi rahasia yang ada di Rusia. Lihat saja kerja-kerja polisi rahasia di berbagai negara-negara komunis. Jadi artinya kita semakin lengkap. Baik dari aparatnya, baik dari pengusahanya, baik dari agamawannya yang main-main dengan agama. Agama dipermainkan dengan begini, dengan begitu, dan macam-macam. Nah, sekali lagi, kita tidak akan pernah mundur. Ganyang PKI. Dan PKI adalah musuh Indonesia, musuh Islam sepanjang sejarah. Dan kita tidak akan pernah mentolerir gerakan komunis PKI. Kita akan terap perang buat mereka. Dan kita tidak akan pernah mundur setapak pun. Dan mereka tidak akan pernah menang. Karena kita bersama Allah. Mereka bersama iblis yang merupakan ciptaan Allah. Bung Alfian, kalau kita menyimak, ini ada artikel yang menarik ya kalau kita lihat di Detik News itu tahun 2019 itu ada berita dari Detik, luruskan pidato komunis Dhanil Anzar, Prabowo lawan ideologi ancam Pancasila. Nah, jadi nggak spesifik nih Bung Alfian. PKI mungkin termasuk di situ, tapi apakah Islam juga di situ?
Jadi gini, ceritanya waktu itu ada Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, Letjen TNI Tri Legionosuko, membacakan pidato atas nama Menhan Prabowo dalam acara bedah buku soal PKI. Namun, Prabowo disebut tidak tahu terkait pidato tersebut. Nah, kemudian Dhanil Anzar memberikan ini lah, karena kan dia jubirnya Prabowo lah. Terkait dengan pidato yang disampaikan Rektor Unhan, Pak Prabowo tidak tahu menahu terkait dengan isi pidato tersebut. Nah, kemudian Dhanil mengatakan Prabowo memiliki sikap akan melawan ideologi dan pihak manapun yang mengancam Pancasila. Prabowo juga meminta pihak sekolah untuk mengajarkan Pancasila secara intensif. Selain itu, nih kata kunci Bu Alfian, Dhanil mengatakan Prabowo ingin mereduksi dendam sejarah sebab Indonesia harus bergerak demi kemajuan. Nah, kata dendam sejarah seolah-olah umat Islam, orang nasionalis itu dendam Bung Alfian pada PKI. Nah, ini untuk closing Bung Alfian. Berarti kan jadi tanda tanya nih. Ketika Dhanil Anzar menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, dia takut melakukan apel siaga anti PKI. Bahkan Bung Alfian sering memberikan nasihat dan masukan untuk melakukan apel siaga, itu tidak pernah dilakukan Bung Alfian. Nah, kemudian ini dengan respon dia di tahun 2019, berarti mengkonfirmasi ketakutan dia waktu itu Bung Alfian. Untuk closingnya, apakah Prabowo akan menjadi presiden yang anti PKI? Silakan Bu Alfian. Ya, yang jelas Dhanil Anzar adalah seorang yang pernah jadi orang nomor 1 di Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah punya lembaga yang namanya Kokam. Kokam dilahirkan karena adanya upaya perlawanan kepada PKI dengan pengkaderan yang dilangsungkan selama sebulan penuh di lingkungan Limau. Ya, yang di Jalan Limau itu kan mereka mengadakan takari dengan peserta 250 orang. Artinya kalau sampai orang yang bernama Dhanil Anzar tidak mau itu, ya berarti dia nggak memahami hakikat keberadaan Pemuda Muhammadiyah dengan Kokamnya. Pertanyaan berikutnya, apakah Prabowo akan menyatakan penolakan terhadap komunisme dan memerangi komunisme PKI? Kalau menurut saya, secara pribadi masih akan. Tapi dengan dia begitu sangat kompromis mengakomodir Agus Jabo, mengakomodir si Budiman Sujatmiko dan banyak lagi. Nah, artinya buat pemirsa saya ingin katakan cerita kebangkitan PKI itu sekarang saya katakan dengan terbuka, siapa yang bilang PKI tidak bangkit, hadapin gua. Syaratnya 2, jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Pengertiannya jangan baru ngomong dikit lalu dituduh gini-gini lalu keluar pasal penangkapan dan penyidikan atau main fisik. Nah, kita sudah 2 kali tahun 48 dan 65. Apa nggak cukup kita dikhianati dengan ideologi sampah begitu, ideologi lucah kayak begitu. Nah, artinya buat Pak Prabowo, sangat saya ingin katakan, Anda harus banyak berkonsultasi dengan ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang memahami bahwa PKI memang ada di sini. Allah akan membuktikan kita di Yaumul Mahsyar atas kelakuan yang dilakukan oleh para rezim baru ini, dan seluruh masyarakat Indonesia bersiap kita di era penjajahan dari kaum sipil yang memang mereka sudah semakin terang-terangan. Maka semangat perang, semangat pertempuran, semangat Singosari, dan semangat dari para pendahulu kita akan kendur, dan kita nyatakan PKI adalah musuh bangsa negeri ini, musuh umat Islam sepanjang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.